Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya April Yana Langsari, CGP Angkatan 11 Kota Bandar Lampung dari SMK Negeri 7 Bandar Lampung. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan tugas aksi nyata modul 2.3, yakni tentang kegiatan supervisi akademik. Dalam hal ini, saya ditemani oleh rekan saya, yaitu adalah Bu Meli Oktaviani. Di sini beliau sebagai rekan sejawat saya untuk kegiatan pra-observasi. Oleh sebab itu, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Nawang? Alhamdulillah Ibu sehat. Gimana Bu? Ada yang bisa dibantu? Bu Nawang, kalau Ya. ada waktu, ada yang saya ingin diskusi akademik oleh Ibu Nawang. Boleh. Kapan Ibu kegiatannya? Saya besok ada jam di kelas 12 di KPU. Oke. Baik Bu Meli, kalau misalnya besok, jadi kita ada kesempatan ya hari ini untuk melakukan obrolan kita terkait pasasi kegiatan besok di kelas 12 di KP 1. Jadi sebelumnya ada beberapa pertanyaan terkait kegiatan pra-observasi kita, sehingga Ibu nantinya dapat mempersiapkan kegiatan pembelajaran dengan baik besok. Di antaranya yaitu adalah saya pengen tahu nih tujuan pembelajaran Bu Meli untuk besok apa? Tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan besok itu adalah peserta didik mampu mengetahui komputer berdasarkan sejarahnya. Jadi Bu Meli pengen materi besok itu tentang peserta didik tahu nih perkembangan komputer berdasarkan sejarahnya. Ya. Baik Bu, selanjutnya dalam kegiatan observasi yang ingin saya lakukan besok, Bu Meli ingin apa yang ingin dikembangkan? Baik, area pengembangan yang ingin saya lakukan yaitu saya ingin membuat pembelajaran yang dapat membuat peserta didik itu menjadi kreatif. Di antaranya itu dalam pemanfaatan berbagai media sebagai bentuk produk selama pembelajaran. Oke, jadi Bu Meli ingin kegiatan pembelajaran yang kreatif. Jadi peserta didik itu pengennya biar mereka memanfaatkan media sebagai media presentasi, begitu Bu? Ya, benar Bu. Oke, kemudian model atau strategi pembelajarannya Bu Meli apa? Dari segi strategi saya akan menyiapkan LKPD, karton, sticky note, dan karton itu agar anak-anak dapat memilih sendiri media apa yang mereka akan gunakan untuk mengerjakan tugas. Nantinya yang dapat digunakan sebagai produk dari akhir kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian model pembelajaran yang saya gunakan adalah PBL. Oke, jangan lupa nanti Bu Meli di proses pembelajarannya jangan lupa sintaknya ya Bu ya. Baik. Oke. Terus Bu Meli mau pakai apa media pembelajaran nanti besok? Besok saya menggunakan LKPD, selain itu ada laptop, proyektor untuk menyampaikan video pembelajaran, dan saya juga akan menayangkan video motivasi di awal pembelajaran agar anak-anak itu dapat termotivasi dalam pembelajaran, tidak monoton. Wih, keren banget. Saya kayaknya pengen penasaran banget nih Bu, pengen lihat besok kegiatan seperti apa. Jadi Bu Meli mau menampilkan video motivasi di awal, jadi anak-anak biar semangat ya Bu. Oke, kalau begitu besok kita ketemu di kelas 12 di kafe. Jam berapa Bu? Jam 8. Jam 8. Oke. Jadi saya bisa siap-siap. Ya. Oke Bu. Baik Bu Nawang, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Oke, sama-sama Bu Meli. Bagaimana kabarnya Nak? Baik Bu. Alhamdulillah ya. Pagi-pagi kelihatannya sudah siap ya buat belajar ya? Siap. Baik, silakan Pak Is disiapkan dulu untuk berdoa ya. Semua siap. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya? Masuk semua ya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang materi algoritma pemrograman. Ada yang masih ingat tentang materi tersebut? Oh ya, baik, silahkan Nabil. Materi yang kemarin itu tentang algoritma pemrograman. Algoritma pemrograman merupakan sebuah cara berpikir secara logis dalam bentuk tahapan-tahapan sistematis untuk menyelesaikan masalah pada pemrograman komputer. Baik, bagus sekali. Ya, itu adalah materi kita minggu lalu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan video motivasi untuk kalian ya. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi kalian. Bentar ya. Kayaknya ini harus dicolok, kayak harus pas ya. Udah sarapan belum? Sudah. Nah, ini ada video motivasi. Jadi buat kita belajarnya hari ini lebih semangat lagi ya. You'll be in my heart, no matter what they say. Yes, you'll be in my heart, always. Why can't they understand the way we feel? They just don't trust what they can't explain. I know we're different, but deep inside us, we're not that different at all. You'll be in my heart, yes, you'll be in my heart. From this day on, now and forevermore. You'll be in my heart, no matter what they say. Yes, you'll be in my heart, always. Endingnya keren ya. Coba siapa yang bisa apa hikmah yang bisa dipetik dari tayangan video ini? Silahkan Bunga. Mengajari anak untuk menahan keinginannya buat menangkap masa depan biar dia nggak terlalu boros. Ya, benar sekali ya. Jadi dari tayangan ini kita bisa belajar banyak ya. Jadi terkadang kita banyak keinginan yang kita inginkan, tapi harus tertunda karena keterbatasan yang kita punya. Tapi itu tidak menyulutkan semangat untuk kita harus berusaha, berjuang dan berdoa untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Semoga video ini bisa menginspirasi kalian ya. Baik, nah selanjutnya untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita akan masuk ke materi sejarah perkembangan komputer. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini itu agar kalian dapat memahami tentang bagaimana sejarah perkembangan komputer dari generasi 1 hingga generasi ke-4. Sebelumnya kita tentunya sudah punya kesepakatan kelas ya.
kesepakatan kelas kita pada saat pembelajaran. Ada yang masih ingat dengan kesepakatan kelas kita yang sudah kita sepakati bersama? Ya, silahkan Dian. Ya, berdiri boleh. Yang pertama, tidak boleh makan di kelas. Yang kedua, tidak boleh tidur saat jam pelajaran berlangsung. Baik, bagus sekali ya. Jadi itu adalah kesepakatan kelas yang kita sudah sepakati bersama pada awal pembelajaran, bahwa pada saat pembelajaran kita tidak boleh makan di kelas, tidur di kelas, dan menggunakan gawai atau handphone pada saat pembelajaran kecuali jika diperlukan. Baik ya. Nah, kita masuk ke materi sejarah perkembangan komputer. Ibu sudah menyiapkan tayangan dari Canva. Itu bisa kalian simak tentang materi pembelajaran kita hari ini. Komputer pada saat ini telah masuk pada seluruh sendi kehidupan. Komputer saat ini sangat terjangkau dan memiliki banyak bentuk. Komputer tidak lagi berbentuk desktop, tapi juga dapat berbentuk laptop, ponsel pintar, jam tangan, kacamata, bahkan menyatu dengan beragam benda yang kita sebut sebagai Internet of Things. Tetapi tidak banyak yang mengetahui bahwa komputer memiliki sejarah yang sangat panjang. Ternyata sejarah mesin komputasi dimulai bahkan jauh sebelum Masehi. Sebelum mesin elektronik pertama diciptakan, komputer kemudian dapat diprogram yang dirancang oleh Charles Babbage dengan pemrograman pertamanya ialah seorang wanita bernama Ada Lovelace. Secara penemu komputer Charles Babbage, Ada Lovelace, dan Alan Turing masing-masing memiliki kontribusinya dalam sejarah komputer. Tiap penemuan berpengaruh terhadap pengembangan penemuan lain. Charles Babbage Mill yang diciptakan oleh Profesor Howard Eaton. Terima kasih. Baik, itu adalah materi tentang sejarah perkembangan komputer. Sebelumnya, sudah ada yang mencari informasi terkait dengan sejarah perkembangan ini? Oh ya, baik Pak Is, silahkan Pak Is. Jadi materi yang saya sudah cari itu tentang 5 generasi komputer dan tentang waktunya, Bu. Iya, silahkan. Jadi generasi pertama dari tahun 1940 sampai 1956, generasi kedua 1956 sampai dengan 1963, generasi ketiga 1964 sampai 1971, generasi keempat masa sekarang dan masa depan. Baik, bagus sekali ya Pak Is ya. Untuk yang lainnya ada yang mau ditanyakan, Nak? Cukup? Sudah cukup jelas? Baik, kalau sudah cukup jelas, selanjutnya Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Nanti ada 4 kelompok, ya, ada 4 kelompok. Dan untuk penugasan ini nanti kalian presentasikan nanti boleh menggunakan PowerPoint, boleh menggunakan Canva, boleh juga menggunakan karton yang sudah Ibu sediakan. Jadi nanti kalian menggali informasi terkait dengan sejarah perkembangan komputer ini. Dan terus untuk penilaian, jadi ada 3 penilaian yang akan Ibu ambil nanti. Yang pertama itu adalah materi presentasi. Jadi Ibu nanti akan melihat materi presentasi dari kelompok kalian. Yang kedua itu ada tentang penggunaan media. Penggunaan media yang akan digunakan. Itu juga akan Ibu nilai. Dan yang ketiga adalah keterampilan pada saat mengemukakan pendapat. Ya, jadi nanti kan pada saat presentasi ada sesi tanya jawab. Nah, itu juga akan Ibu nilai. Baik, kita sepakati dulu untuk pengerjaan penugasan ini.
mau kita selesaikan dalam waktu berapa menit? 15 menit cukup? Siap? Baik, jadi untuk penugasan ini kita selesaikan dalam waktu 15 menit. Silahkan berhitung terlebih dahulu ya, dari angka 1 mulai dari Wahyuni. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Afan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. Baik, jadi sudah ingat ya nomornya masing-masing. Tidak ada angka 5 ya, tidak ada angka 6. Jadi hanya 1 sampai dengan 4. Jadi yang kelompok 1 nanti bergabung dengan kelompok 1, kelompok 2 juga dengan kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 4. Membentuk kelompoknya yang kelompok 1 berada di ujung sini, 2, 3 dan 4. Silahkan membentuk kelompoknya ya. Udah, nanti ada. Nah, jadi nanti kan boleh menggunakan Canva, PowerPoint, atau menggunakan karton yang sudah Ibu sediakan. Nah, kalau memang membutuhkan karton, silakan diambil di depan kartonnya. Ada spidol juga bisa dipakai. Temanya akan kenapa? Ini untuk kelompok 1, silahkan dipelajari. Ya, sama-sama. Kelompok 2. Pertanyaannya ini yang di situ ada. Silakan dia. Waktunya 15 menit ya. Jadi nanti jam 9 sudah bisa dipresentasikan. Ini nak. Ini. Ini nih. Ya. Ayo kalau nggak kita ice breaking dulu ya. Yuk, biar melatih konsentrasi. Karena belum sarapan ini ya, kayaknya. Jadi kayaknya konsentrasinya kurang fokus. Yuk, kita ice breaking dulu. Nah, ini Ibu punya ice breaking untuk melatih konsentrasi. Diikuti ya gerakannya ya. Ibu juga ikut. Sama Ibu juga ya. Cukup ya? Selesai? Selesai ya? Baik, kalau dirasa sudah selesai, kita akan melakukan presentasi. Kita bisa mulai dari kelompok 1, sudah siap? Bisa? Bisa ya? Mana hasilnya, Nak? Ini Bu. Silakan, Pan. Kelompok 1. Boleh dibawa. Ini bisa. Santai. Oh
mohon bisa bergeser, Van, biar bisa. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Di sini ada saya Monika Saputra sebagai moderator dan ada anggota saya. Saya Nia sebagai pembaca. Saya Ratna sebagai pembaca. Saya Siti Negara sebagai penjawab. Saya Safiana Tadili sebagai penjawab. Generasi 1. Generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademik dan militer, seperti komputer atas nama BlackBerry yang dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, dan komputer Colossus untuk menggunakan kode rahasia Jerman lagi. Kemudian ENIAC yang dibangun pada tahun 1946 menjadi komputer pertama untuk tujuan umum. Di sini ada yang mau bertanya? Ya. Perkenalkan, saya Faiz, saya dari kelompok 4. Ingin bertanya, apa saja ciri-ciri komputer generasi pertama? Ini ya, iya. Ini ada yang mau bertanya lagi? Saya referensinya dari kelompok 3 ingin bertanya, apa saja komputer yang tergolong generasi pertama? Izin menjawab pertanyaan dari data rahasia. Komputer yang tergolong generasi pertama adalah Exas, Exas, dan Jessica. Lukit-lukit ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi? Cukup. Sudah cukup jelas? Baik, saya tutup. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum benar kayak kemarin. Selamat pagi. Pagi. Kurang semangat ini, Mas. Selamat pagi. Pagi. Nah, gitu dong. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang komputer generasi kedua tahun 1999 sampai 1963. Di sini saya Muhammad Abdullah sebagai moderator, dan di sini teman saya Ada dia sebagai pembaca, sebagai pembaca, Nada sebagai pembaca, sebagai penjawab. Saya Palu Sumadinata sebagai penjawab. Dan materi ini akan dibacakan oleh Adia terlebih dahulu. Komponen transistor sudah mulai digunakan pada komputer sebagai komputer pengganti teknologi komputer. Pada generasi ini, komputer mempunyai beberapa kelebihan, yaitu mendukung penggunaan bahasa program tingkat tinggi, algoritma atau kota, dukungan memori yang lebih besar, kapasitasnya, dan mendukung kontak real time dan tim sharing. Contoh jenis komputer pada generasi ini adalah PDPi, PDP-8, IBM 1400, IBM 1600, IBM 2070, Unifex 3, Unifex 1100, Unifex SS 80, dan NCR 300. Penemuan oleh 3 fisikawan asal Amerika yang terdiri atas Walter Houston,
dengan memori yang lebih besar, kami sekalian, dan mendukung konsep real time dan team sharing. Contoh jenis komputer pada generasi ini adalah PDPi, PDP-8, IBM 1400, IBM 1600, IBM 2070, Unifex 3, Unifex 1100, Unifex SS 80, dan NCR 300. Bertanya? Ya. Saya perwakilan dari kelompok 3 Eritrea ingin bertanya siapa penemu komputer generasi kedua? Dan selanjutnya, ada yang ingin bertanya? Saya Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih A plus ya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil bidang kelompok kami yang berjudul Sejarah Perkembangan Komputer Generasi Ketiga. Dan pembaca akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Adela Putri, saya sebagai pembaca. Saya Sabila sebagai pembaca. Saya Mas Hari sebagai pembaca. Saya Ami sebagai penjawab. Saya kita sebagai penjawab. Generasi 3. Komputer generasi 3 sudah menerapkan teknologi mini circuit dalam bentuk hybrid integrated circuit dengan komponen elektronika sebagai transistor dan ditempatkan dalam sebuah sirkuit yang sama dengan bentuk yang lebih rapi dari sebelumnya. Di samping itu, pengintegrasian hardware dan software dalam sebuah kesatuan kerja yang serempak membuat mesin ini bekerja lebih cepat. Contoh komputer generasi ini adalah IBM S360. Walaupun transistor dalam banyak hal mengungguli tabung vakum, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar. Dia dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. bagi kuasa menyerahkan masalah ini. Jadi ini seorang insinyur mengembangkan sirkuit terpadu pada tahun 1998, mengkombinasikan 3 komponen teknologi Tadi setiap ini. Baik, apakah sudah cukup jawaban dari kami? Ya, dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 4 izin mempresentasikan materi kami yang berjudul Sejarah Perkembangan Komputer Generasi keempat tahun 1971 sampai masa sekarang. Saya Faiz sebagai moderator. Saya Pedrian sebagai pembaca. Saya Nadia sebagai pembaca. Saya Afan sebagai pembaca. Sebagai penjawab. Saya Dirata sebagai penjawab. Pemadasan ribuan IC integrated circuit dalam sebuah chip yang dikenal Kelompok 2 ingin bertanya, apa kelebihan large scale integration? Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Kenalkan, nama saya Rauli, saya perwakilan dari kelompok 3. Apa tujuan pengembangan komputer generasi keempat? Dari pertanyaan adalah menyajikan komputer yang lebih baik, lebih ringkas. Dijawab pertanyaan, jawabannya seperti mampu memuat ratusan komponen dalam satu unit chip kecil. Ada lagi yang ingin bertanya? Sudah. Baiklah, kami akhiri materi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada
yang bisa tahu nggak setelah kita belajar materi sejarah pengembangan komputer ini, ada yang bisa menyimpulkan nggak apa sih hasilnya setelah kita mempelajari bab ini? Bisa, siapa? Oh ya, silakan Pak Is, boleh. Jadi kesimpulan materi hari ini, kami belajar tentang 5 generasi komputer dan tentang waktunya, Bu. Ya, betul. Jadi tahu ya tentang sejarah perkembangannya. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Dirasa cukup? Baik. Tempel di situ bunga, disusun situ bunga. Ya, ya. Udah? Sudah kumpul semua ya? Baik, Ibu minta perwakilan satu orang. Siapa yang bersedia? Aat, untuk membacakan hasil refleksi dari kalian. Silakan, Aat. Saya akan membaca referensi. Soalnya hal baru apa mengenai sejarah PN. Kelompok 1. Baik, berikan aplaus ya kelompok 1. Terus kita juga sudah bisa menyimpulkan apa hasil pembelajaran kita di hari ini. Harapan Ibu, kita lebih giat lagi ya untuk belajar, untuk membaca, untuk menggali informasi sebanyak mungkin terkait dengan pembelajaran kita. Untuk materi pekan depan itu kita akan mempelajari tentang produk informatika. Itu dia memiliki aspek ekonomi dan dampak hukum. Jadi Ibu meminta kalian untuk menggali informasi sebanyak mungkin terkait dengan materi yang akan kita pelajari minggu depan. Itu kalian bisa ke perpustakaan, terus bisa menggunakan gawai atau handphonenya untuk menggali informasi terkait pembelajaran kita di pekan depan ya. Semoga kita selalu sehat, kita bisa bertemu lagi di pembelajaran di pekan depan. Cukup ya? Baik, kalau gitu Ibu akhiri untuk pertemuan kali ini. Pak Is disiapkan untuk berdoa ya, berdoa terlebih dahulu ya untuk penutup pembelajaran kita. Semua siap. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mejanya dibereskan dulu ya nak ya, dikembalikan ke tempat asalnya. Gimana Bu? Udah selesai kan kegiatan supervisi akademik kita? Kita sudah lakukan observasi. Saya ingin menanyakan perasaan Bu Meli setelah kegiatan supervisi ini apa? Alhamdulillah sudah lega, Bu. Lega ya Bu. Jadi gini, kegiatan pasca observasi ini saya ingin memberikan pertanyaan. Yang pertama yaitu adalah perasaan. Jadi tadi perasaan Bu Meli sudah lega. Nah selanjutnya, menurut Bu Meli, pengembangan kompetensi yang sudah kita lakukan kira-kira bagaimana? Jadi hanya saja saya merasa kompetensi yang ingin saya capai sudah hampir semuanya terpenuhi, Bu. Namun yang perlu saya tingkatkan Apa nih? baik. Jadi saya melihat peserta didik itu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat media presentasi mereka itu dengan baik. Ada beberapa peserta didik juga yang masih malu-malu, agak kurang percaya diri. Jadi merasa kurang percaya diri dalam kegiatan presentasi, sehingga saya itu perlu melatih secara terus-menerus dalam kegiatan pembelajaran. Nah, seperti
artinya selain video, saya juga perlu menambah media ya Bu, media literasi seperti buku. Jadi nggak hanya mereka menggunakan HP HP, atau lainnya ya Bu ya. Jadi selain peserta didik itu menggunakan gawainya masing-masing untuk mencari informasi tambahan. Oke, jadi menurut Bu Meli, hasil refleksi dari Bu Meli yang pertama, anak-anak kelihatannya sudah mulai mampu menggunakan media untuk mereka melakukan kegiatan presentasi. Diskusinya gimana nih Bu? Untuk mereka diskusi, menurut Bu Meli gimana kegiatan diskusi mereka? Kalau diskusi saya sudah cukup baik. Harapannya nanti semakin kita menggunakan metode pembelajaran yang lebih baik lagi, anak-anak juga lebih semangat, antusias. Oke, terus yang kedua tadi dari Bu Meli, terlihat ada anak yang masih gugup ya Bu. Ya, mereka kayaknya masih keren. Jadi memang kita perlu meningkatkan kreativitas kita juga ketika kita melakukan pembelajaran. Baik, selanjutnya saya akan memberikan informasi dari hasil selama saya observasi ya Bu. Saya melihat Bu Meli sudah sangat bagus dalam merancang pembelajaran, sehingga kegiatan yang sudah Ibu lakukan sudah terlihat diferensiasinya, baik itu diferensiasi konten maupun diferensiasi produknya. Jadi karena ada yang pakai karton, ada yang mereka pakai sticky note, ada yang sudah pakai laptopnya ya Bu. Oke, kemudian saya melihat Bu Meli sudah memberikan video motivasi. Oh, keren banget loh Bu itu video motivasinya. Kemudian mereka juga melakukan kegiatan ice breaking. Jadi mereka nggak, kadang-kadang kita kalau misalkan anak udah jenuh, jadi Bu Meli sudah memberikan ice breaking dalam kegiatan pembelajaran. Oke Bu, saya berharap Bu Meli terus semangat, kemudian terus kreatif untuk merancang kegiatan pembelajaran. Keren sih Bu. Jadi mohon ditingkatkan karena kadang-kadang kita butuh konsistensi ya nggak sih Bu? Kayaknya nggak semangat, terus semangat. Oke Bu Meli, dari saya. Baik Bu, terima kasih atas refleksinya, hasil supervisinya. Dari catatan yang Ibu berikan, sangat membantu saya dalam kegiatan pembelajaran berikutnya untuk mengembangkan kompetensi saya nantinya. Baik, terima kasih. Berikut ini adalah hasil kegiatan pasca observasi kami dalam modul 2.3 tentang supervisi akademik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.